Horas! Kami belajar katekisasi CD 2004 akan mempresentasikan mengenai struktur HKBP dan kewajiban tanggung jawab warga jemaatnya. Sebelum melanjutkannya, izinkan kami memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Sofwan. Saya Fernandes Octavianus Hasian Sinaga. Saya Gabriela Gusin Siombing. Saya Karinda Darwan. Saya Taita Kumanurung. Pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. A. Pentingnya memahami struktur, kewajiban, dan tanggung jawab dalam konteks gereja, khususnya HKBP. HKBP adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Allah, Anak, dan Roh Kudus. HKBP adalah umat Allah, tubuh Kristus, dan persekutuan yang Roh Kudus di dunia sehingga menjadi bagian dari gereja yang esa, kudus, dan am. Jika ditinjau secara historis, HKBP berdiri sejak tahun 7 Oktober 1861 di Tanah Batak, dan ini merupakan buah pemberitaan Injil yang disampaikan oleh misionaris Renaissance Missions Gesellschaft atau RMG, sehingga berkembang ke seluruh Batak termasuk Indonesia dan di seluruh dunia. C. Pengenalan HKBP dan relevansinya dalam kehidupan beragama di Indonesia. HKBP atau Huria Kristen Batak Protestan adalah gereja yang berdenominasi Kristen Protestan dengan warisan tradisi Lutheran dan Reformed di kalangan masyarakat Batak. Keterpanggilan HKBP menjadi gereja di dunia ini dihimpun dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah dalam nama Yesus Kristus dan menjadi berkat bagi memiliki relevansi dan hubungan yang signifikan dalam kehidupan beragama di Indonesia. Keberadaan HKBP memberi kontribusi dalam pluralitas agama di Indonesia, mencerminkan keberagaman keyakinan yang diakui dan dihargai dalam masyarakat. Gereja ini juga turut ambil bagian dalam memberikan pelayanan sosial dan pendidikan, mencerminkan nilai-nilai keagamaan dalam tindakan nyata, juga menjadi bagian dari keberagaman dan harmoni antar umat beragama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur organisasi HKBP. Bagian A, struktur organisasi HKBP, hierarki, peran, dan tanggung jawab setiap tingkatan struktur. Yang pertama ada Eporus. Eporus adalah yang memimpin segenap HKBP dan wakil HKBP terhadap pemerintah, gereja, dan badan-badan organisasi lainnya. Jabatannya harus diembannya sesuai dengan konvensi, tata gereja, dan siasat gereja HKBP. Periode kepemimpinannya selama 4 tahun dan dipilih kembali untuk memimpin selama 2 periode. Pemimpin Eporus adalah Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar yang menjabat dari tahun 2020 sampai 2024. Yang kedua ada Praeses. Praeses tugasnya memimpin sidang sinode, memimpin jalannya sinode, mengawasi pelaksanaan keputusan sinode, dan memberikan bimbingan rohani kepada jemaat dan pimpinan gereja. Praeses Distrik 19 Bekasi adalah Pendeta Mangatur Manurung. Yang ketiga ada Pendeta Resort. Resort adalah persekutuan jemaat-jemaat setempat untuk memantapkan dan mengembangkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Pendeta Resort Solo Gracia Cibitung Distrik 19 Bekasi adalah Pendeta Nixon Simangusong. Yang keempat ada pimpinan Huria atau gereja. Pembentuk kepribadian yang cinta akan Tuhan, membentuk iman dan ketaatan kepada Tuhan, mempunyai rasa saling menghargai antar masyarakat, menghormati perbedaan suku dan budaya antar masyarakat. Pemimpin Huria adalah pelayanan firman Tuhan dan juga harus menjadi pemilik di gereja di mana ia melayani. Pendeta Nixon Simangusong adalah pimpinan Huria di gereja HKBP Cibitung, Resort Solo Gracia Cibitung, Distrik 19 Bekasi. Yang kelima ada Sintua. Penatua diberi otoritas untuk melaksanakan tugas pemimpin, mengajar jemaat, melayani firman, galakan, dan memerintah. Dengan tugas-tugas tersebut, penatua bertugas memperlengkapi jemaat untuk pelayanan-pelayanan tertentu. Selanjutnya ada bagian B, pembentukan pengurus gereja, majelis, sinode, dan badan-badan lainnya di HKBP. Pembentukan pengurus gereja, majelis, sinode, dan badan-badan lainnya di HKBP melibatkan proses demokratis dan partisipatif dengan melibatkan anggota jemaat dalam pemilihan dan penunjukan. Pengurus gereja biasanya dipilih melalui musyawarah gereja. Sedangkan sinode merupakan badan pengambil keputusan tertinggi yang melibatkan perwakilan dari berbagai gereja. Badan-badan lainnya dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tugas khusus dalam kehidupan gereja. C.
Hubungan antara struktur organisasi gereja dan kepemimpinan spiritual serta pelayanan di HKBP. Hubungan antara struktur organisasi di gereja dan kepemimpinan spiritual serta pelayanan di HKBP menyoroti pentingnya koordinasi antara masyarakat tersebut untuk keberlangsungan pelayanan gereja. Struktur organisasi gereja yang terorganisir dengan baik dapat memberikan yang jelas bagi kepemimpinan spiritual dalam memandu jemaat dan mengarahkan pelayanan. Sebaliknya, kepemimpinan gereja yang kuat dan berintegritas dapat mempengaruhi struktur organisasi untuk mendukung visi dan misi gereja serta memfasilitasi pelayanan yang efektif. Pemahaman yang baik untuk membantu HKBP dalam mengembangkan strategi yang sesuai untuk memperkuat pelayanan dan memajukan tujuan rohani masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kewajiban warga jemaat dalam HKBP. Kewajiban dan tanggung jawab umat beriman dalam HKBP yang pertama, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah persekutuan umum menggunakan karunia-karunia yang ada pada dirinya masing-masing. Kedua, berpartisipasi aktif dalam pelayanan jemaat. Tiga, mempergunakan dan mempersembahkan tenaga, pikiran, dan hartanya ke pekerjaan pelayanan jemaat dengan sukacita. Kewajiban keagamaan sosial dan moral warga jemaat HKBP sesuai ajaran dan aturan gereja. Yang pertama, kewajiban keagamaan warga jemaat HKBP melibatkan keterlibatan aktif dalam ibadah, doa, dan pembinaan rohani sesuai ajaran gereja. Kedua, sosialnya mencakup kepedulian terhadap sesama dan partisipasi dalam kegiatan amal. Tiga, kewajiban moral mencakup pengalaman nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari sesuai ajaran gereja HKBP. Contoh pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab warga jemaat dalam kegiatan sehari-hari gereja. Partisipasi dalam ibadah, keterlibatan dalam pelayanan gereja, kehadiran dalam acara gereja, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, dan melaksanakan kegiatan pembinaan rohani. Baik, selanjutnya tanggung jawab warga jemaat terhadap masyarakat. Yang pertama, peran gereja dan warga jemaat HKBP dalam melayani dan memberkati masyarakat sekitar. Gereja tidak hanya berpangku tangan dalam memelihara keutuhan NKRI, melainkan terlibat dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan demi untuk kesejahteraan bersama. Gereja hadir bukan untuk dirinya sendiri, melainkan ikut serta dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam terang Kristiani. Yang kedua, ada program-program sosial, kemanusiaan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang dilakukan oleh HKBP dan warga jemaatnya. HKBP dan jemaatnya umumnya terlibat dalam berbagai program sosial, kemanusiaan, pendidikan, dan pelayanan. Contoh program sosial yaitu termasuk bantuan kepada masyarakat kurang mampu dan korban bencana. Program kemanusiaan dapat mencakup pemberian bantuan medis, pangan, dan pemulihan bencana. Dalam bidang pendidikan, HKBP dan jemaatnya sering mendirikan sekolah atau memberikan dukungan pendidikan kepada masyarakat setempat. Pelayanan lainnya mencakup pembinaan rohani, konseling, dan dukungan bagi anggota jemaat dalam bentuk aspek kehidupan. Semua ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan moral yang dianut. Yang ketiga, ada dampak dan kontribusi HKBP dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Yang pertama ada program kemanusiaan, seperti menilai efektivitas program bantuan sosial, kemanusiaan, dan pemulihan bencana yang dilaksanakan oleh HKBP dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Lalu ada pendidikan, melihat peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui sekolah-sekolah yang didirikan atau didukung oleh HKBP, serta kontribusi terhadap perkembangan pendidikan di wilayah tersebut. Lalu ada pelayanan kesehatan, menilai dukungan dalam bidang kesehatan, termasuk upaya pencegahan penyakit, akses terhadap perawatan medis, dan peningkatan kondisi kesehatan masyarakat. Lalu ada pengembangan ekonomi, mengevaluasi program yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, atau proyek pengembangan ekonomi lokal. Lalu ada pemberdayaan masyarakat, yaitu menilai upaya HKBP dalam memberdayakan masyarakat setempat, termasuk pembinaan rohani dan pelatihannya, kepemimpinan, dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Saya selanjutnya akan membahas bab 5, tantangan dan harapan dalam memahami dan melaksanakan struktur kewajiban dan tanggung jawab. A. Tantangan dalam memahami dan melaksanakan struktur kewajiban dan tanggung jawab di HKBP. Kompleksitas struktur gereja. Memahami perbedaan pemahaman ajaran gereja antar anggota jemaat. Generasi berbeda. Pembedaan pandangan antar generasi dalam meresapi ajaran gereja. Keterlibatan masyarakat luar. Interaksi dan keterlibatan dengan masyarakat di sekitar, terutama budaya dan pandangan yang berbeda. B. Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut. Hierarki dan peran dalam struktur gereja yang kompleks.
interpretasi ajaran, memperkuat kurikulum agama dengan pendekatan praktis dan relevan, mengadopsi metode pengajaran interaktif untuk meningkatkan partisipasi siswa, melibatkan orang tua dalam mendukung pembinaan rohani anak, harapan dan aspirasi, dan menjalankan struktur kewajiban dan tanggung jawab di HKBP. 1. Memperkuat hubungan antar jemaat dan solidaritas di antara anggota HKBP. 2. Membuat HKBP menjadi lebih relevan bagi masyarakat melalui program-program sosial, pendidikan, dan kesehatan. 3. Melihat pertumbuhan rohani di antara jemaat dengan memperkuat pengajaran Alkitab dan kegiatan rohani. Selanjutnya adalah kesimpulan. A. Ringkasan temuan tentang struktur organisasi, kewajiban, dan tanggung jawab warga jemaat dalam HKBP. HKBP, Kuliah Kristen Batak Protestan, adalah gereja Kristen Protestan yang memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu mulai dari tingkat jemaat hingga sinode. Di tingkat jemaat, warga jemaat memiliki tanggung jawab untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan ibadah. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung kegiatan gereja langsung dalam pelayanan gereja. Sebagai bagian dari gereja, warga jemaat juga diharapkan untuk moral dan etika Kristen dalam kehidupan sehari-hari mereka, serta mematuhi ajaran yang diberikan gereja. B. Pentingnya pemahaman dan pelaksanaan struktur kewajiban dan tanggung jawab dalam memperkokoh fondasi spiritual dan komunitas gereja. Struktur yang jelas membantu mengorganisir kegiatan gereja, sementara kewajiban dan tanggung jawab membentuk keterlibatan aktif anggota, memperkuat ikatan antar jemaat, dan mendorong pertumbuhan rohani. Evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas implementasi struktur dan nilai-nilai tersebut. Baik, selesai sudah presentasi kami dari kelompok 7. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para pendengar. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan. Terima kasih.